Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa teknik mesin Unsik, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang statika partikel, ya, di mana statika partikel ini akan membahas tentang gaya dan vektor yang bekerja pada suatu partikel, ya, itu, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang apa namanya besaran dan satuan, ya. Nanti akan kita bahas mengenai gaya, ya. Di situ juga ada vektor, ya. Jadi tolong nanti para mahasiswa juga bisa mencari apa ya referensi lain tentang statika partikel ini, khususnya tentang vektor dan gaya. Nah, baik, kita akan mulai, ya. Jadi vektor gaya. Jadi semua besaran fisik pada statika partikel itu diukur dengan skalar atau vektor. Nah, definisi dari skalar dan vektor ini disebutkan di sini adalah kalau skalar itu merupakan suatu nilai fisik yang memiliki besaran atau magnitude, ya. Jadi hanya memiliki suatu besaran saja. Contohnya yaitu panjang, massa, waktu, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau vektor. Nah, vektor ini dia memiliki nilai fisik, ya, yang memiliki besaran atau magnitude dan arah. Jadi vektor memiliki besaran dan arah. Ya, kalau skalar hanya memiliki besaran saja. Nah, vektor contohnya yaitu adalah gaya dan momen. Itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian contoh vektor adalah ilustrasinya seperti ini. Jika partikel A ini ya, partikel A ini ya, ini diberikan apa ya namanya? Gaya sebesar 10 lb dengan arah ke atas, sudutnya 30 derajat ya. Ini itu. Ini contoh vektor, kemudian partikel yang A ini ya kemudian diberikan gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang A, yaitu gaya menekan ke bawah dengan 10 lb, sudutnya 30 derajat. Nah, ini berarti ini ya gambar panah ini merupakan vektor. Ibaratkan ini adalah suatu vektor yang memiliki besaran 10 lb dan arah ya. Arahnya itu 30 derajat ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengertian atau gambaran dari vektor. Nah, arah vektor itu bisa bernilai positif dan negatif ya. Bila dua buah vektor itu apa namanya ya? Di sini sesuai dengan arahnya masing-masing. Ini contoh P ke atas, kemudian P satunya lagi ke atas, maka ini berlaku untuk P plus P. Jumlah vektornya bisa ditambahkan. Nah, kalau kedua vektor ini berlawanan, maka di sini adalah P, penjumlahannya adalah P dikurangi min P. Jadi, kalau berlawanan arah, maka berlaku apa ya? Pengurangan ya dari vektor yang ada gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau searah itu dijumlahkan, yang ini kalau berlawanan arah dikurangkan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini contoh penjumlahan vektor ya. Jadi ketika kita menjumlahkan dua buah vektor, nah kita bisa menggunakan dua metode ya. Yang pertama yaitu menggunakan metode paralelogram ya atau metode jajaran genjang. Nah, caranya bagaimana, Pak? Kita menggambar ya dua buah vektor P dan Q ya. Itu dari ujung depan vektor Q ya. Itu buat garis sejajar dengan vektor P. Nah, ini buat garis ini. Bentar. Nah, ini dari ujung depan vektor Q, ini depan ujung ya. Buat garis sejajar dengan vektor P. Nah, ini. Garis ini sejajar dengan vektor P yang ini. Nah, ini vektor P, ini kan sejajar.
Kemudian kita buat lagi apa namanya, demikian juga dari depan vektor P yang ini, buat garis sejajar dengan vektor Q. Nah, ini garis ini sejajar dengan vektor Q. Nah, maka di sini ada dua garis ya yang bertemu. Ya, di sini ada titik pertemuan. Nah, di titik pertemuan ini kita tarik dari titik A ini, tarik ke atas, maka ini diperoleh besarnya atau panjangnya garis resultan. Ya. Nah, R ini ya besarnya garis itu bisa diperoleh ya yaitu P plus Q gitu. Nah, itu ya. Jadi seperti itu untuk penjumlahan vektor. Nah, kemudian untuk penjumlahan vektor menggunakan metode trigonometri ya. Jadi yang langkah pertama ya. Ini kan gayanya yang tadi itu P dan Q ini ya. Ini sama arahnya dengan yang ini tadi. Yang ini ya, metode paralelogram. Arahnya sama P-nya ke sini, P-nya ke sana, Q-nya ke sini ya. Nah, ini ya ini kan cuma bedanya kalau yang tadi kan dimulai dari A ya, yang metode paralelogram. Kalau yang ini diteruskan ke di ujung gaya yang sebelumnya. Contoh ini, hubungkan ujung depan vektor P, ya ini, dengan ujung belakang vektor Q. Jadi dilanjutkan. Kalau tadi kan gayanya dipisah ya, yang P di sini, yang Q di sini, sehingga membentuk jajaran jenjang. Kalau ini dilanjutkan. A, P, ya kemudian P, Q. Nah, sehingga diperoleh resultannya. Ya, ini ditarik dari A ini, kemudian sampai ke ujung dari vektor Q. Pak, kalau dimulai dari Q dulu boleh enggak? Boleh, misal kita buat dari A ke Q, kemudian dari Q ke ujung P. Sama. Jadi, untuk trigonometri, ya besarnya, apa namanya, besarnya resultan itu bisa A plus B, atau B plus A, atau P plus Q, atau Q plus P. Ya, itu sama aja dibolak-balik. Itu. Ya, ini kan sama ininya. Ya, gitu. Nah, monggo kalau yang trigonometri itu nanti menggunakan yang perhitungan sinus dan cosinus. Kalau yang paralelogram nanti dalam penyelesaian kasusnya atau soalnya itu dengan cara menggambar. Ya dibuat garis sejajar dengan vektor. Nah, kalau ini memang nanti apa namanya harus menggunakan skala ya. Hasil resultannya ini nanti diukur dengan penggaris, kemudian dikalikan dengan skala vektor. Itu. Kalau yang ini, yang metode trigonometri, itu nanti berarti kalian harus ya menghitung dengan rumus trigonometri law atau rumus untuk segitiga ya. Itu ada sinus dan cosinus. Nah, ini dia hukum untuk trigonometri. Rumus cosinusnya yaitu untuk mengetahui apa? Resultan. Nah, R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ kali cos beta. Ya, ini untuk rumus cosinusnya. Kemudian untuk rumus sinusnya yaitu sin A per Q sama dengan sin B per R. Ya, itu. Nah, ini contoh soalnya. Ya. Pada gambar di samping, kedua gaya P dan Q ya, bekerja pada baut A. Tentukan resultan dan besarnya sudut resultannya. Ini tadi saya kurang ya. Tentukan resultannya dan besar sudut resultannya. Ini diketahui ya berarti ini P 40 ya. Ini Q-nya 60 Newton. Q 60 Newton, P 40 Newton. Sudut antara P dan Q adalah 25 derajat ya. Kemudian sudut P itu adalah 20 derajat dari garis horizontal. Nah, untuk perhitungannya kita bisa menggunakan yang pertama yaitu metode gambar atau grafik ya dengan yang pertama tadi metode paralelogram ya.
Untuk mengetahui besarnya resultan, yaitu dengan cara mengukur panjang garis resultan dan dikalikan dengan skala vektor. Jadi langkahnya tadi, yang pertama adalah membuat garis sejajar dengan Q ini ya, sejajar dengan Q ini dibuat, kemudian ini apa namanya? Membuat garis sejajar dengan P ini. Ini membuatnya jangan sembarangan ya, harus memakai penggaris segitiga sepasang ya, seperti pada gambar teknik itu kan. Kita membuat garis tegak lurus dan garis sejajar sehingga resultan yang ditemukan ini ya, ini benar-benar nilainya adalah mendekati presisi ya. Jangan hanya diteruskan thread itu jangan. Pastikan ini betul-betul sejajar ya. Sejajar dengan Q, ini sejajar dengan P. Nah, kemudian kalau sudah dibuat garis sejajar ini kan di sini pasti ada perpotongan ya. Kemudian dari titik perpotongan ini kita tarik dari titik A, sampai titik perpotongan ini ditemukanlah panjang garis resultan. Nah, nanti tinggal panjang garisnya ini dikalikan dengan skala vektor. Ya, misal di segini tadi yang Q adalah kalau panjangnya sekian, yang Q dari A sampai ujung Q ini, contoh di sini adalah 60 Newton, dan nanti tinggal di skala kalau panjangnya ini sampai ini kira-kira berapa Newton ya, seperti apa namanya perkalian silang untuk skala vektor. Nah, kemudian untuk mengetahui besarnya sudut resultan, maka kita gunakan bantuan busur derajat ya. Jadi ketika sudah ditemukan garis resultannya ini, ya ini kan ada garis resultannya ya, maka kita tinggal ukur saja dari garis horizontal ini menggunakan busur derajat. Nah, dipasang di sini busur derajatnya, maka ini ketemu sudut alfa ya, itu. Nah, kalau diukur menggunakan apa namanya metode gambar atau grafik ini ya, ini ditemukan besarnya R adalah 98 ya. Kemudian sudutnya adalah 35 derajat gitu. Nah, kemudian dengan metode trigonometri ya, ini memang apa namanya lebih simpel, tidak usah menggambar, hanya menggunakan rumus trigonometri saja ya. Ini gambarnya kan yang pertama kita adalah menggunakan apa namanya ya, vektor P ya. Ini dari A ke P, kemudian dihubungkan dari P ke Q ya. Kemudian kita tarik apa namanya? Garis untuk resultannya ya dari A ke ujung Q seperti yang tadi ya. Nah, kemudian ini kan di sini membentuk sudut ya. Nah, ini ketemu di sini membentuk sudut, yaitu sudutnya namanya adalah sudut B atau beta. Nah, karena ini tadi sudut ini bernilai 25 derajat ya. Sudut ini antara R dan P ini ada 25 derajat ya. Nah, ini contoh ya. Sebentar, ini soalnya kan ini 25 derajat ya. 25 derajat. Nah, ini maka di sini juga membentuk sudut 25 derajat yang ini ya. Ini 25 derajat, maka ketika ini ya dikurangi besarnya ini ya, ini maka 180 derajat ini kan sudut mendatar dari A sampai ujung 180 dikurangi 25 derajat, maka besarnya sudut B atau beta adalah 155 derajat. Tak ulangi, 155 derajat itu dari mana Pak? Dari 180 derajat dari titik A ini kan, cret sampai sini ya. Itu 180 derajat atau setengah lingkaran dikurangi besarnya sudut dari ini ya, dari vektor Q ya. Nah, ini kan dikurangi 25 derajat, 180 kurangi 25 derajat ketemulah besar sudutnya B ini 155 derajat. Maka di sini diketahui variabelnya. Besarnya vektor P adalah 40 Newton dan besarnya vektor Q adalah 60 Newton dan sudut betanya atau B adalah 155 derajat. Nah, itu. Nah,
Kemudian untuk mencari besarnya R atau resultan, maka kita gunakan rumus. Ya, R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ kali cos B. Ya, masukkan saja nilainya. P 40 Newton kuadrat plus 60 Newton kuadrat min 2 kali 40 kali 60 cos 155. Nah, ini nanti yang perlu kalian hitung adalah ini. Sebentar, kepencet. Nah, yang perlu kalian hitung menggunakan kalkulator cosinus ya, adalah ini. Nanti dicari nilainya. Cos 155 derajat. Nah, nanti hasilnya itu hasil totalnya ini dari sini ke sini ya, nanti diakar ya. Hasilnya adalah 97,73 Newton. Kalau dibulatkan berarti 98 Newton. Ya, nanti yang R kuadratnya ini kan pindah ke sini jadi kan diakar. Nah, hasil penjumlahan ini kemudian diakar. Nah, itu. Kemudian untuk mencari sudut resultan atau alfanya ini atau A ya, maka menggunakan rumus sinus. Sinus A per Q sama dengan sinus B per R. Sinus A ya, ini diketahui di sini berarti kan untuk besarnya Q yang tadi untuk vektor Q adalah 60 Newton ya. Kemudian sin B itu 155 tadi kan sudutnya ya. Tinggal dicari saja melalui kalkulator cosinus itu. Kalau enggak nanti yang enggak punya pakai HP silahkan dicari di Google sin 155 derajat ya. Kemudian dibagi R-nya. R-nya kan ini 97,73 ya. Kemudian didapatkan sin A-nya yaitu ini perkalian silang ya. Sin kali 97,73 60 Newton kali 60 Newton kali sin 155 derajat. Ini didapatkan dari perkalian silang ya. Ini 60 kali sin 150 derajat dibagi R 97,73 Newton. Maka didapat ini sin A-nya ya 15,04 derajat alfanya. A-nya, mohon maaf. Kemudian untuk alfanya, totalnya sudut resultan, yaitu kan tadi di awal itu 20 derajat ya, 20 derajat ditambah A-nya 15,04, maka didapat sudut resultannya adalah 35,04 derajat. Ya. Atau kalau mau dibulatkan yaitu 35 derajat ya. Ini 20, soalnya yang tadi kan ini. Nah, ini maksudnya ini 20 ini ditambah sudut resultan ini. Nah, sudut ini adalah 15,04. Ya, jadi ini totalnya dari ini ke sini bawah sampai garis ini horizontal maka 35,04 derajat. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk vektor gaya ya dengan perhitungan menggunakan metode paralelogram ya atau jajaran genjang dengan metode digambar dan metode yang satunya yaitu menggunakan metode trigonometri atau segitiga menggunakan cosinus dan sinus. Nah, silakan para mahasiswa bisa belajar lagi ya untuk memperdalam materi yang sudah saya berikan ini. Silahkan ya, terutama tentang cosinus dan sudut-sudut pada segitiga istimewa. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.